Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kasih sayang-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan, yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh ada dan bersimpuh di hadapan kaki-Mu Tuhan, sungguh ini merupakan satu kesempatan yang sangat indah Tuhan. Kau boleh kumpulkan kami anak-anak-Mu Bapa, satu kerinduan kami saat ini untuk kami boleh memuji menyembah Engkau, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan bersama-sama, untuk kami boleh merasakan lawatan dan jamahan-Mu Tuhan, yang kami percaya ada di tengah-tengah kami ketika kami bersama-sama satukan hati untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji-Mu, kami akan mengagungkan nama-Mu dengan segenap hati dan segenap kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Roh
bersama saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri dan silakan menyembah Tuhan bersama-sama. Sungguh kami percaya saat ini Roh-Mu berada bersama dengan kami Tuhan, siap untuk menolong dan menjaga setiap kami ya Bapa. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku, Engkau Maha Hadir, Roh Kudus yang amin, amin. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih setia dan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku, Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini. Amin, amin. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Kami percaya kuasa-Mu terjadi bagiku. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja menjama dan melawan setiap saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya ada urapan-Mu terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada kelepasan bagi setiap kami, ada mujizat, ada jalan keluar, ada pemulihan terjadi saat kami menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan.
Kami percaya Kau Allah menyediakan segala berkat yang terbaik Tuhan saat ini. Ketika kami sungguh-sungguh datang mencari Engkau, kami percaya kuasa tangan-Mu memeluk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu yang indah saat ini. Dan kami mau lebih lagi memuji, membesarkan nama-Mu, bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama katakan. Sekali lagi katakan dengan lebih keras. Amin, haleluya. Mari bersama-sama saat ini kita angkat suara kita memuji Tuhan. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan berderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang berkuasa, kebesaran-Mu membesar.
kesehatannya. Haleluya. Berkat yang melimpah, alangkah indahnya berjalan bersamamu ya Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Dia Yesus Allah yang ajaib dan dahsyat bagi setiap kita. Amin. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Engkau tempat perlindungan kami yang teguh Tuhan. Terima kasih. Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya.
percaya kepadamu. Dengan sayapmu kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karenamu. Sungguh hatiku melekat padamu. Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. Dan ku terseru memanggil namamu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat petang, kita ketemu kembali untuk pembelajaran firman Tuhan pada petang hari ini. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan sampai saat ini untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan pujian, penghormatan kita kepada Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan pada petang hari ini, saya ajak Bapak Ibu dan Saudara semuanya untuk kita terlebih dahulu berdoa datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu buat setiap kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami. Hingga sampai saat ini kami bersyukur buat hidup yang Tuhan anugerahkan pada kami. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan. Kalau kami ada sampai saat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami dianugerahi hidup, kami dianugerahi kekuatan, kesehatan. Itu bukan karena kami adalah orang yang baik, tetapi karena Engkau mengasihi kami. Dan Engkau masih menghendaki kami supaya kami terus memperbarui iman kami kepada Engkau. Dan terus memperbarui hidup kami dari hari ke hari hingga sampai saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa kalau pada malam hari ini kami boleh belajar sabda firman-Mu. Kami mohon urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan maksud firman-Mu. Dan kami semakin hari semakin dapat hidup menurut jalan dan rencana-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, kiranya pengurapan yang daripada Tuhan itu yang akan memberkati hamba, melayakkan hamba untuk hamba boleh menyampaikan sabda firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi setiap saudara-saudara hamba yang datang pada malam hari ini dan mempersembahkan ibadah kepada-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Air yang jernih atau bening tanpa sesuatu yang ada di dalamnya. Walaupun air itu diaduk-aduk seperti apapun, air itu tidak akan menjadi keruh. Mungkin air itu hanya akan berpusar-pusar saja, beriak dan bergelombang. Akan tetapi air itu tidak akan pernah merubah warna atau berubah warna. Ini adalah air yang jernih, yang tidak ada apapun di dalamnya. Coba bandingkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jika air itu ada endapan di bawahnya, saat air itu diaduk-aduk, tentu saja endapan yang ada di dalamnya akan naik ke atas. Dan air yang tadinya kelihatan jernih itu akan berubah warna menjadi keruh. Itu bedanya jika air tidak ada endapan apapun, air yang benar-benar jernih dan bening. Dan air yang kelihatannya bening di atasnya, tetapi di bawahnya itu ada endapan. Kalau air yang jernih diaduk-aduk bagaimanapun kerasnya cara mengaduk,
air tetap akan menjadi jernih dan tidak berubah warna. Tapi kalau air itu ada endapan di bawahnya, maka air itu akan berubah warna. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih Tuhan. Seperti itulah kiranya seharusnya hati kita. Mungkin ada kemarahan, kekecewaan. Tentu kita pernah mengalami itu. Kita pernah marah, kita pernah kecewa. Dan bahkan kita juga pernah sedih hati. Tapi kekecewaan, kemarahan, kesedihan itu tidak akan berlangsung lama. Dan itu sebentar saja. Jangan sampai hati kita ini kehilangan kejernihan dan berubah akal budi kita. Seharusnya seperti air yang jernih, yang bening, tidak ada endapan di bawahnya. Itulah hati kita. Sehingga segala apapun yang diizinkan terjadi oleh Tuhan, itu tidak mewarnai, tidak merubah, tidak meninggalkan endapan yang akan menjadi keruh saat kita mengalami masalah yang berikutnya. Mengapa saya katakan masalah yang berikutnya? Karena setiap manusia itu tidaklah mungkin tidak mengalami masalah. Satu masalah selesai, tentu saja akan ngantri masalah yang berikutnya datang pada kita. Tapi saat kita kekecewaan, kemarahan, dan kesedihan itu segera selesai, maka itu akan membuat hati kita ini tetap menjadi bening dan jernih. Bagaimana caranya? Kita harus bersabar layaknya menenangkan permukaan air bening yang sedang bergetar. Kita harus berdamai dengan kekecewaan dan ketidaksempurnaan. Kita akan baca dulu di dalam Yesaya 58. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitabnya dalam Yesaya 58 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan di sini yang dimaksudkan ya, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia yaitu Tuhan akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Air yang jernih itu akan berdampak pada sekitarnya, pada lingkungannya. Tidak ada dong orang itu mau minum cari air yang keruh. Tentu saja orang mau apa yang mau dikonsumsi, jangankan yang akan masuk ke dalam tubuh. Untuk pekerjaan saja, mau cuci baju, mau cuci piring atau apapun untuk kegiatan aja, orang tentu saja cari air yang bening atau jernih. Dan jika air itu jernih, itu akan dibutuhkan oleh banyak orang. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jika kita ini memiliki hati yang bersih, yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan kekecewaan, tidak menyimpan kesedihan, maka di sini dikatakan pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan bahkan dikatakan dan lukamu akan pulih dengan segera. Pada saat kita melepaskan pengampunan, kita membuang segala kemarahan dan kekecewaan juga kesedihan. Sesungguhnya setiap luka-luka yang pernah ada itu akan menjadi pulih. Sebagaimana orang merawat luka, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Jika ada kotoran-kotoran yang masih menempel di sekitar luka itu akan menutupi luka. Semakin dia ditambah dengan kotoran, luka itu semakin sulit untuk menjadi sembuh. Makanya saya sarankan kepada siapapun, kalau ada luka, bersihkan. Saya kasih tahu caranya. Caranya seperti ini, bersihkan. Kalau sudah bersih semuanya, dikeringkan, baru dikasih obat. Sehingga obat itu tembus pada luka dan luka cepat pulih. Begitu juga dengan hati kita, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat kita masih simpan luka hati, kita masih simpan kekecewaan, kemarahan, kesedihan, maka tidak ada sinar di dalam wajah kita. Dan luka yang ada itu semakin hari semakin membuat kita terpuruk, gak sembuh-sembuh. Seperti itu gambaran hati kita. Dan kalau sudah seperti itu, kita tidak akan bisa dikatakan seperti firman Tuhan ini, kebenaran menjadi barisan depan. Tidak bisa. Karena orang yang menyimpan kesalahan orang tidak akan bisa hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran firman Tuhan itu mengajarkan kita melepas pengampunan. Kita segera untuk menghilangkan kekecewaan, kesedihan. Supaya apa? Sinar kemuliaan Tuhan itu ada dalam diri kita. Dan apalagi yang terjadi? Pada waktu itulah engkau, ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Saat hati kita bersih dan bening, jernih dan bening, maka saat kita memanggil Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan, ini aku. Ini aku. Diperlukan yang namanya bersih hati, bening hati, jernih hati. Supaya saat kita berteriak memanggil Tuhan, Tuhan menjawab, ini aku. Pada saat kita berteriak meminta tolong, Tuhan berkata, ini aku. Jawab Tuhan. Dan caranya supaya kita memiliki kejernihan hati, hati yang bening. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Jangan mengenakan kuk. Jangan membuat orang lain menderita. Jangan membuat orang lain itu kecewa. Jangan membuat orang lain itu marah. Yang saya maksud di sini adalah dengan sengaja. Saya selalu katakan pada keluarga saya, ibumu ini berusaha untuk tidak membuat kamu kecewa, untuk tidak membuat kamu marah. Akan tetapi jika hal itu sampai terjadi, itu di luar kesadaranku. Saya sangat belajar untuk berhati-hati dengan hidup saya supaya tidak membuat orang lain kecewa dan menderita. Kita harus berusaha bagaimana supaya kita ini di sini dikatakan tidak mengenakan kuk kepada sesama kita. Tidak membuat orang lain itu terbeban dengan perkataan ataupun tingkah laku kita. Itu menjadi syarat bagi Tuhan. Supaya kita ini saat kita meminta tolong, Tuhan menjawab. Saat kita berteriak, Tuhan mengatakan, ini aku. Jangan membuat orang lain menderita dengan sengaja. Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita seringkali menunjuk orang lain itu sebagai orang yang tidak baik. Sebagai orang yang mengecewakan. Kita berani menunjukkan, melepaskan jari telunjuk kita menunjuk orang lain. Dia tidak baik, dia tidak benar. Tapi kita kurang mengoreksi diri kita sendiri.
Kadang keadaan-keadaan seperti ini yang membuat orang lain itu terbeban. Suatu kali saya sedang bertemu dengan seseorang. Dia berbicara dengan saya. Waktu saya tanyakan bagaimana keadaan hamba Tuhan ini. Dia mengatakan seperti ini. Bu, kasihan loh. Beliau itu sudah sepuh, mengalami masalah seperti ini. Anaknya yang pertama mengalami ini. Anaknya yang kedua mengalami ini. Dan anaknya yang ketiga itu seperti ini. Sekarang bagaimana? Dia harus koreksi dong kehidupannya. Ini loh mengatakan seperti ini. Dia harus koreksi, kenapa seperti itu? Kemudian saya mencoba mengatakan seperti ini. Menurut saya, kita tidak punya hak untuk menghakimi hamba Tuhan ini. Karena kebenaran itu yang tahu adalah kita sendiri dan Tuhan. Karena sejauh saya melihat hamba Tuhan ini, dia adalah orang yang baik, sabar yang saya kenal dia itu. Beliau itu sabar. Tapi memang saya melihat bahwa kehidupan anak-anaknya seperti itu. Kemudian saya katakan, coba saudara lihat, baca Ayub. Kurang apa Ayub itu? Bahkan yang mengakui, Tuhan sendiri itu mengakui dari mulutnya. Mengatakan, tidak ada satu orang pun yang seperti hambaku Ayub ini. Tapi dia mengalami penderitaan yang seperti itu. Tapi dia juga mengatakan seperti ini. Itu kan beda. Nah kalau sudah mengatakan itu beda daripada saya ayel-ayelan, engkel-engkelan. Ya saya sudah, oh ya terserah dah. Kita masing-masing punya cara menilai orang lain tuh berbeda-beda masing-masing. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak boleh mengotori hati kita dengan apapun juga. Jelas dikatakan di sini di ayat 9 dari Yesaya 58. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Saat apa? Saat kita tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama kita. Saat bagaimana? Saat kita tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari kita dan memfitnah. Bukankah kita ini harus saling melengkapi dan saling membangun satu dengan yang lain tanpa kita menjadi hakim atas sesama kita, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika hal ini kita lakukan, maka firman Tuhan dikatakan dalam Yesaya 58 ayat yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Jadi ada dampak-dampak yang akan terjadi di dalam kehidupan kita saat kita benar-benar melakukan firman Tuhan. Memang saya mengakui dan menyadari bahwa kita tidak ada yang sempurna di dalam melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau kita terus mengusahakan itu setiap hari, setiap saat. Kita terus bertobat setiap hari, setiap saat. Dan pertobatan yang sungguh yang kita lakukan. Maka terangmu akan merekah seperti fajar. Ada yang menjamin. Firman Tuhan memberikan jaminan akan semuanya itu. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa memiliki hati yang bening, hati yang jernih di dalam kehidupan kita. Tanpa ada endapan di bawah daripada
kejernihan yang ada di atasnya itu. Saya akan berikan 2 tips. Yang pertama, kita harus belajar bersabar. Kita harus belajar bersabar layaknya menenangkan permukaan air bening yang sedang bergetar. Kita harus bersabar dengan cara berdamai dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat beberapa orang yang saya lihat. Saya tidak sedang menjudge atau menghakimi orang itu. Saya melihat kehidupan orang-orang yang ada di sekitar saya. Orang yang kehidupannya seperti ini, maka orang itu akan begini. Orang yang kehidupannya seperti ini, orang itu akan begini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri adalah orang yang lebih suka tersinggung. Orang yang tidak pernah bisa melihat kebenaran orang lain. Orang yang tidak bisa menerima kebaikan orang lain. Itu adalah orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi firman Tuhan dikatakan bersabar. Sabarlah. Layaknya kita ini menenangkan permukaan air jernih yang sedang bergetar. Caranya supaya kita sabar, kita harus berdamai dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah kecewa? Mungkin kecewa dengan pasangan hidup, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan teman, kecewa dengan lingkungan. Kecewa. Tapi di sini dikatakan oleh Tuhan, berdamailah dengan dirimu sendiri. Kalau kita mengalami kekecewaan dan kemarahan, kita harus berdamai. Saya tidak mau terus seperti ini. Kita bisa menyatakan seperti ini. Kita harus berdamai dengan ketidaksempurnaan kita. Dengan kekecewaan kita. Mungkin kita merasa minder dengan keadaan kita. Firman Tuhan katakan, berdamailah dengan ketidaksempurnaan. Mungkin kita dikecewakan pada petang hari ini. Berdamailah dengan kekecewaan. Damai, damai, damai. Itu untuk memperoleh kesabaran. Ingat bahwa setelah kemarau panjang, Tuhan pasti akan turunkan hujan. Setelah merasakan panasnya siang, pasti berganti dengan dinginnya malam. Kita akan buka di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11. Pengkhotbah 9 ayat 11 kita akan baca, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk orang yang cepat. Di dalam Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Makanya di sini kita harus sabar. Kita harus sabar layaknya kita menenangkan air jernih yang sedang bergetar. Kita harus belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan kita. Kita harus belajar berdamai dengan kekecewaan. Kita yakini bahwa sesungguhnya kata Tuhan, aku datang segera dan aku membawa upahku
untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi di sini tidak ada gunanya kita tidak berdamai dengan diri kita. Tidak ada gunanya kita tetap simpan kekecewaan itu. Karena firman Tuhan katakan, aku akan datang segera dan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan balaskan. Firman Tuhan di dalam Wahyu 22 ayat 12. Dia akan segera datang. Karena itu berdamailah dengan ketidaksempurnaan. Jangan minder. Jangan simpan kekecewaan. Jangan simpan kemarahan. Jangan simpan kesedihan. Karena Tuhan akan segera datang. Hari-hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita dibilang kecewa, menderita, hampir setiap orang. Jangan dilihat loh kalau orang yang kaya raya, sepertinya kehidupannya damai saja, tidak punya masalah. Kita mungkin tidak pernah tahu karena kita tidak kenal. Kita tidak hidup dengan mereka setiap hari. Kita harus yakini bahwa keadaan yang ada saat ini adalah keadaan di mana kita harus hidup gandol kepada Tuhan. Supaya kita memiliki kesabaran. Kita bisa berdamai dengan diri ketidaksempurnaan kita. Kita bisa berdamai dengan kekecewaan kita. Kita harus camkan, kita harus tanam di dalam pikiran dan hati kita. Bahwa setelah kemarau panjang, pasti akan datang hujan. Setelah merasakan panasnya siang matahari, pasti berganti dengan dinginnya malam. Setelah sakit, pasti hadir kesembuhan. Setelah sedih, pasti muncul kebahagiaan. Setelah kesulitan melanda, akan datang pula yang namanya kemudahan. Begitu pula sebaliknya, itulah keadilan Tuhan, Bapak Ibu. Itulah keadilan Tuhan. Tuhan katakan, aku akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari pemandangan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita mengatakan, aku sudah berdamai dengan ketidaksempurnaanku. Aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Aku sudah berdamai dengan kekecewaanku. Tetapi buah dari perkataan damai yang kita ucapkan itu dirasakan oleh orang di sekitar kita. Karena itu kita harus sabar. Sabar dan berdamai dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan. Ingat bahwa Tuhan akan segera datang dan membawa upah menurut perbuatan-perbuatan kita. Poin yang kedua, kita harus menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak akan pernah bisa sabar. Kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan kita. Kita tidak akan bisa berdamai dengan kekecewaan kita. Apabila kita tidak menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh kita perlu Tuhan. Kita sangat perlu Tuhan. Ada lagu Jawa itu yang mengatakan seperti ini. Gandol Gusti, Rino wengi gandol Gusti. Kita menggantungkan hidup kita ini sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Untuk kita bisa menjadi sabar.
Kita harus hidup dan menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Awali hidup kita dengan Tuhan. Saat pagi hari, awali hidup kita dengan Tuhan. Jangan melangkah keluar dari kamar, dari tempat tidur sebelum kita mengawali hidup ini dengan Tuhan. Pastikan bahwa hari ini saya akan mengawali hidup saya dengan Tuhan. Dan akhiri hidup kita juga dengan Tuhan. Maka kita akan segera menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Awali hidup kita dengan Tuhan dan akhiri hidup kita dengan Tuhan. Pastikan itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak punya kekuatan sedikit pun di dalam hidup ini. Kita tidak punya kemampuan sedikit pun di dalam hidup ini. Dan saya sangat menyadari itu. Saya selalu menggantungkan hidup saya kepada Tuhan. Bahkan setiap hari saat teduh, selalu saya menangis. Tuhan, saya tidak berani loh jalan sendiri tanpa Engkau. Terlalu takut saya. Saya harus yakin bahwa Tuhan menyertai saya. Baru saya melangkah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan berjanji memberkati orang yang takut akan Dia. Takut di sini bukan takut sembunyi seperti kita melihat hantu. Takut di sini adalah orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang menaruh hormat kepada Tuhan. Orang yang menaruh hormat kepada Tuhan dan menyadari bahwa dirinya ini tidak memiliki kemampuan untuk berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Bukan takut seperti saat kita melihat sesuatu yang menghadang di depan kita. Takut di sini adalah menaruh hormat kepada Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 11 kita akan baca. Pengkhotbah 9 ayat 11 demikian bunyi firman Tuhan. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jadi apa yang disebutkan ini semua dialami oleh setiap orang. Karena itu, saat kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa menerima segala apa yang dijanjikan Tuhan. Tuhan berjanji memberkati orang yang takut akan Dia. Tapi Tuhan tidak pernah menjamin mereka atau orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka semua 100% kaya raya. Di sini dikatakan itu dialami karena waktu dan nasib dialami oleh mereka semua. Jadi Tuhan berjanji untuk memberkati orang yang takut akan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menjamin mereka semua 100% kaya raya dalam hal jasmani. Tapi Dia Tuhan itu berjanji untuk memelihara hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan berjanji untuk memberkati orang yang takut akan Tuhan. Tapi di sini Tuhan tidak menyatakan bahwa Dia akan berjanji untuk memberikan kekayaan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan punya masalah. Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan berjanji memberkati bagi saya. Saat saya pagi hari masih bisa buka mata, saya bisa bangun dari tidur saya.
saya bisa mengucap syukur, itu adalah berkat. Karena janji-janji ini jadi seperti yang di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 tadi. Semua ini saya akan baca ulang lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena semuanya itu, berkat-berkat itu, dan nasib dialami oleh mereka semua. Termasuk kita. Tetapi kita beruntung kalau kita takut akan Tuhan. Karena bukan saja yang ada di sini, di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 ini yang akan kita alami. Tapi hidup kekal. Harusnya ini yang menjadi tujuan utama daripada kita semuanya di dalam mengikut jejak Kristus. Ini harus menjadi prioritas utama. Apa itu? Hidup kekal. Karena semua kekayaan, kesehatan dan segalanya itu semuanya akan kita tinggalkan. Dan itu adalah pasti. Saya seringkali menyampaikan ini. Orang kaya itu belum pasti. Tetapi orang mati itu adalah pasti. Yang artinya kematian itu adalah pasti bagi setiap orang. Namun kita menunggu waktunya Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kunci untuk kuat di dalam Tuhan ada 2 poin. Yaitu yang pertama, kita harus bersabar. Sabar layaknya menenangkan air yang sedang bergetar. Caranya kita harus berdamai dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan. Yang kedua, kunci yang kedua, kita harus hidup dengan menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Awali hidup dengan Tuhan, awali hidup kita dengan Tuhan, akhiri hidup kita dengan Tuhan. Maka kita akan menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan menjadi berkat bagi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian pada petang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Dengan segala apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kami. Namun kami akan belajar sebagaimana firman Tuhan ajarkan pada kami. Bagaimana kami akan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang jernih. Hati yang bening, hati yang bersih. Tanpa ada endapan di dalam atau di bawah permukaan air yang jernih itu. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan, yang mengajarkan pada kami. Untuk kami memiliki hati yang bening, jernih dan bersih. Maka kami harus bersabar. Dan untuk bisa bersabar kami harus melepaskan, kami harus berdamai dengan segala ketidaksempurnaan kami. Dan juga kekecewaan itu. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami. Untuk kami bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan kami. Kekecewaan kami. Supaya tidak ada luka hati yang harus kami simpan. Kami harus segera melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang mungkin menyakiti hati kami, mengecewakan kami. Kami harus belajar berdamai dengan semuanya itu. Dan Engkau juga mengajarkan pada kami pada malam hari ini Tuhan. Bagaimana kami harus bisa untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kami harus memaksakan diri kami Tuhan. Untuk kami bisa melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Supaya nampak sinar kemuliaan Tuhan itu di dalam hati kami. Di dalam kehidupan kami. Sehingga orang-orang akan diberkati oleh hidup kami.
Karena kami percaya jika hati kami ini bersih dan bening, maka tidak ada perkataan yang mengecewakan. Tidak ada perkataan yang akan membuat luka hati orang lain. Juga tidak ada tindakan yang akan mengecewakan orang lain. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mampu melakukan firman-Mu. Dan yang menjadi prioritas utama dalam hidup kami adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati umat-Mu semuanya dimanapun saat ini mereka sedang berada. Berkati dengan segala keberadaan mereka. Berkati dengan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka. Apabila ada luka hati dan kekecewaan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah penyembuh, Allah yang sanggup membebat setiap luka hati. Bahwa Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memberkati setiap umat-Mu yang dalam kekurangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati lingkungan tempat tinggal kami Tuhan, berkati kota kami. Kiranya shalom itu turun atas lingkungan tempat tinggal kami, turun atas kota tempat tinggal kami, juga turun atas bangsa dan negeri kami ini. Dan khususnya kami juga akan menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.